Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, kembali lagi kita bertemu di renungan pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu membawakan sebuah tema, salah satu peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, peran Roh yang sangat penting di dalam kita, yaitu yang pemberi kemerdekaan, Roh yang memerdekakan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sama-sama belajar tentang Roh yang memerdekakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kalau saya membaca di Alkitab yang versi mudah dibaca, bunyinya Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Artinya kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari ikatan-ikatan yang membelenggu, ikatan-ikatan yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak bebas. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya membayangkan ketika bangsa Indonesia sedang dalam masa penjajahan. Bangsa Indonesia tidak bisa bergerak bebas semau bangsa sendiri. Setiap warga itu semua terbelenggu, terikat dengan peraturan dari penjajah-penjajah yang ada. Ya, tapi ketika bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, di sana warga Indonesia bisa menjalankan segala sesuatu dengan tidak lagi terikat dengan peraturan-peraturan dari para penjajah, peraturan-peraturan dari hal-hal yang membuat warga negara itu terikat. Nah, demikian juga dengan kita ini sudah ada Roh di dalam kita, di dalam kita ini ada Roh Allah yang memberikan kita kemerdekaan, kebebasan, membuat kita terbebas dari ikatan apa? Dari ikatan dosa. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari pagi hari ini, dosa itu adalah bersifat mengikat, dosa itu bersifat membelenggu. Sejak jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa, bahkan sampai saat ini kita ini sudah berdosa, kita sudah manusia-manusia yang berdosa, yang terikat dengan dosa, yang terbelenggu dengan dosa. Tapi ketika kita memutuskan kita hidup bersama Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, di sini di firman Tuhan dikatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan berarti yang dimaksudkan ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, kita menjadi manusia yang tidak punya dosa sama sekali atau kebal dengan dosa. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, Roh Allah di dalam kehidupan kita, itu artinya Roh Allah ini yang memimpin kita, yang membimbing kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa-dosa itu. Ya. Dikatakan juga di dalam Roma 8 ayat yang kedua, kita akan baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh yang ada di dalam kita ini, Roh Allah yang ada di dalam kita ini sudah membebaskan kita dari hukum dosa yang mengikat kita. Artinya Roh di dalam kita, Roh Allah itu yang akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang masuk di dalam dosa. Jadi artinya bukan berarti ketika Roh Allah hidup di dalam kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita kebal dengan dosa atau kita menjadi manusia yang tanpa dosa. Bukan seperti itu. Tapi artinya kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan segala hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-26a juga dikatakan di sana, Roma 8 ayat yang ke-26a, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah,
kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Seperti yang saya katakan tadi, dosa itu sebenarnya mengikat, dosa itu sebenarnya membelenggu, dan dosa itu sebenarnya enak sekali dilakukan. Nah, ini manusia ini sangat lemah terhadap dosa. Tapi ketika roh Allah itu tinggal di dalam kita, roh Allah itu ada di dalam kita, roh itulah yang akan membantu kita mengatasi kelemahan kita ini dalam menghadapi dosa-dosa itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan berarti kalau kita ada di dalam Tuhan dan roh itu di dalam kita, bukan berarti kita menjadi manusia yang tanpa dosa. Bukan berarti kita menjadi manusia yang kebal dengan dosa. Kita tetap manusia yang bisa jatuh di dalam dosa, kita tetap manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi bedanya adalah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam pimpinan Roh. Kita hidup di dalam pimpinan Allah, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam menghadapi setiap dosa-dosa yang mungkin menggoda kita. Kelemahan-kelemahan yang mungkin menggoda kita, itulah dimaksud roh yang memerdekakan, roh yang memberikan kita kebebasan, roh yang memberi kita kemerdekaan dari ikatan yang membelenggu atau yang mengikat kita, yang sehingga kita sekarang bisa bergerak bebas sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan katakan. Ya, jadi pagi hari ini kita semua diingatkan oleh firman Tuhan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pentingnya roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita perlu roh Tuhan itu tetap diam di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang bebas, menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan, menjadi anak-anak Tuhan yang dituntun oleh Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.